Halo semuanya, perkenalkan saya Riko. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil karya produk meja lipat buatan kami. Yang akan dibahas oleh saya yaitu deskripsi produk. PT KLPSM adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi perabotan rumah tangga. Di tahun 2020, kita menyadari bahwa tahun itu memang tahun yang tidak diantisipasi oleh semua orang, di mana semua pasti terdampak oleh pandemi virus corona. Di sini, PT KLPSM ingin melakukan penelitian untuk meningkatkan performa produksi serta performa penjualan mereka di bidang perabotan. Mereka meneliti perubahan apa yang terjadi pada kelakuan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, mereka mencari tahu produk apa yang sangat diperlukan dalam situasi pandemi COVID-19. Meja lipat merupakan jawabannya, karena mayoritas orang-orang melakukan aktivitas mereka di dalam rumah atau dengan istilah work from home, itu bekerja dalam rumah, belajar dalam rumah, dan lain-lain. Dengan memproduksi meja lipat, diharapkan dapat membangun ekonomi perusahaan yang menurun akibat pandemi COVID-19, serta membantu masyarakat untuk dapat menjadi produktif walaupun hanya beraktivitas di dalam rumah. Di sini kami akan merakit beberapa komponen yang diperlukan pada proses pembentukan meja lipat. Terdapat hanya 3 part yang dibutuhkan. Di antaranya ada daun meja, dan kemudian ada kaki meja, dan juga penyangga. 3 komponen ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada bagian proses produksi. Produksi yang pertama adalah daun meja, di mana daun meja ini bermaterial kayu pinus dengan ukuran 200 x 100 x 4 cm. Hal yang pertama dilakukan dalam pembentukan daun meja yaitu cutting, di mana cutting ini berguna untuk memotong kayu pinus menjadi ukuran 60 x 40 x 4 cm. Setelah melakukan cutting, kita melakukan filleting sebanyak 2 kali, di mana filleting ini yang pertama berguna untuk memotong 2 sisi atas benda kerja dengan sudut 50 derajat, dan yang kedua memotong 2 sisi bawah daun meja dengan sudut 100 derajat. Setelah melakukan filleting, kita melakukan centering, di mana centering ini dilakukan sebanyak 20 titik sebelum melakukan drilling, di mana 20 titik ini berguna untuk tempat penyangga dan untuk tempat gelas dan lain-lainnya. Setelah melakukan centering, kita melakukan milling, di mana milling ini melubangi benda kerja sebanyak 16 kali dengan diameter 6,50 mm dengan kedalaman 10 mm yang berguna untuk membentuk lubang untuk penempatan penyangga. Yang selanjutnya proses drilling, di mana proses drilling ini berguna untuk melubangi benda kerja sebanyak sekali dengan diameter 20 mm yang berguna untuk membuat lubang hingga menembus dari daun meja. Setelah melakukan drilling, kita melakukan milling lagi, di mana milling ini berguna untuk melubangi benda kerja sebanyak 1 kali dengan diameter 80 mm dengan kedalaman 30 mm yang berguna untuk membentuk lubang yang besar untuk tempat minuman. Setelah itu kita melakukan milling lagi dengan yang berguna untuk melubangi benda kerja sebanyak sekali dengan diameter 40 mm dengan kedalaman 20 mm yang berguna untuk membentuk lubang pada bagian tengah daun meja. Setelah itu kita melakukan milling lagi yang berguna untuk melubangi benda kerja sebanyak 2 kali dengan diameter 20 mm dengan kedalaman 20 mm yang berguna untuk membentuk lubang atau celah pada bagian tengah daun meja juga. Dan setelah itu kita melakukan milling untuk memotong bagian dari benda kerja dengan ukuran 26 x 2 x 2 cm. Di sini berguna untuk memotong bagian tengah daun meja yang ada lubang di tengahnya. Habis itu setelah itu kita melakukan polish, di mana polish ini melapisi seluruh sisi daun meja dengan wood polish atau cat. Setelah melakukan polish, kita melakukan deboard, di mana deboard ini berguna untuk melakukan pengikilan pada permukaan daun meja secara halus. Dan proses yang terakhir adalah inspection, di mana inspection itu berguna untuk melakukan pengecekan pada benda kerja atau daun meja apakah ada kecatatan atau tidak. Untuk proses produksi yang kedua, yaitu bagian kaki meja. Kaki meja bermaterial pipa besi yang panjang awalnya adalah 2 meter, berdiameter 20 mm, dan ketebalan 2 mm.
Hal yang pertama yang kami lakukan adalah cutting. Kami melakukan cutting pada pipa besi yang awalnya 2 meter, kami potong menjadi 2 kali 707 mm. Yang kedua adalah centering. Kami akan melakukan centering di 2 titik sebelum drilling. Setelah melakukan centering, kami akan melakukan proses drilling, yaitu melubangi benda kerja sebanyak 2 kali dengan diameter 8 mm. Setelah kami lakukan drilling, kami akan melakukan bending. Kami akan melakukan bending dengan jari-jari 40 mm dengan sudut 90 derajat. 40 mm dihitung dari tengah bagian pipa besi. Setelah semua sudah selesai dilakukan, kami akan melakukan coating, yaitu melapisi seluruh benda kerja dengan cat sebanyak 2 kali, yaitu dengan cat putih dan dengan vernis. Setelah itu, kami melakukan debur, yaitu proses pengikiran pada bagian cutting, dan yang terakhir adalah inspection, yaitu melakukan pemeriksaan terakhir terhadap benda kerja untuk mengetahui apakah ada kecacatan pada benda kerja. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang proses pembuatan penyangga kaki meja. Penyangga kaki meja ini dibuat dengan memotong aluminium dengan panjang 65 mm, lebar serta tinggi 40 mm. Selanjutnya adalah melakukan centering pada bagian atas sebelum membuat lubang. Centering yang dimaksud adalah yang ini. Untuk membuat slot akan dipasangkan pada kaki meja. Setelah itu, kita akan melakukan drilling pada bagian atas yang tadi sudah di-centering sebesar 25 mm dengan kedalaman 30 mm. Kita akan melakukan drilling pada bagian centering yang tadi. Centering dilakukan supaya drilling lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya kita akan melakukan milling pada benda. Milling ini nantinya akan membentuk yang tadinya balok persegi panjang menjadi bentuknya seperti ini. Bentuk ini akan dipotong supaya bisa dipasangkan dengan kaki meja. Selanjutnya kita kembali melakukan centering untuk lubang di bagian tengah. Lubang yang di bagian tengah itu yang ini. Kita akan melakukan centering supaya bisa dipasangkan skrup pada bagian di kaki mejanya supaya kencang. Kemudian kita akan melakukan drilling pada bagian yang sudah di-centering tadi dengan diameter 8 mm. Selanjutnya adalah melakukan centering pada 4 titik agar bisa ditempelkan dengan daun meja. 4 titik yang dimaksud adalah ini. Kita akan melakukan centering pada 4 titik ini. Kedalaman yang pertama adalah dengan diameter 12,24 mm dengan kedalaman 3,58 mm. Ini untuk membuat lingkaran yang bagian luar. Dan selanjutnya kita akan kembali melakukan drilling dengan diameter 5,5 meter dengan kedalaman lubang sampai habis, baik bagian atas maupun bagian bawah. Setelah bentuk sudah menjadi seperti ini, kita akan melakukan cat supaya benda diberikan warna, dan pelapisan cat dilakukan sebanyak 2 kali supaya warnanya menjadi merata. Selanjutnya adalah melakukan debur, yaitu melakukan pengikiran pada benda kerja yang masih kasar. Setelah dilakukan drilling maupun milling, pasti ada benda yang masih kasar. Maka kita akan melakukan debur supaya permukaan benda menjadi lebih halus. Bagian terakhir adalah melakukan inspection, yaitu mengecekkan kembali seluruh benda apakah sudah jadi dengan baik. Selanjutnya akan dibahas mengenai tool yang digunakan pada proses CNC untuk pembentukan daun meja. Terdapat 4 tool yang akan digunakan. Tool pertama adalah tool milling dengan diameter 10 cm yang bertujuan untuk memotong bahan baku menjadi ukuran daun meja. Yang kedua adalah tool milling yang berukuran 2 cm yang bertugas untuk memotong bagian tengah daun meja. Dan yang ketiga adalah tool mill cutter yang berukuran 4 cm sebagai diameter yang bertujuan untuk memotong bagian tengah daun meja. Dan yang terakhir adalah tool mill cutter juga yang berukuran 8 cm sebagai diameter yang bertugas untuk membuat lubang sebagai wadah untuk penempatan botol minum.
Berikut saya akan menjelaskan tentang pembuatan daun meja menggunakan CNC Simulator Pro. Pertama, dibuka dulu inventory browsernya, kemudian memasukkan tools dan workpiece. Untuk workpiece yang digunakan berukuran X200, Y100, dan Z4. Dan berikut adalah proses dari CNC simulator untuk daun meja. Sekian dari proses penggunaan CNC Simulator Pro untuk daun meja. Untuk CNC penyangga, kami menggunakan 6 tool. Tool yang pertama memiliki diameter 20 mm dan panjang 60 mm. Tool pertama digunakan untuk melakukan proses milling pada lubang terbesar pada penyangga. Untuk tool yang kedua memiliki diameter 20 mm, tip angle 45 derajat, dan panjang 65 mm. Tool kedua digunakan untuk melakukan proses drilling sebelum proses milling dengan tool 1. Untuk tool 3 memiliki diameter 5 mm dan panjang 60 mm. Tool 3 digunakan untuk memperbesar dan merapikan lubang terbesar pada penyangga. Untuk tool yang keempat, tool keempat memiliki diameter 10 mm dan panjang 60 mm. Tool keempat dilakukan untuk melakukan proses pemotongan pada penyangga. Lalu untuk tool kelima memiliki diameter 5,5 mm dan panjang 60 mm. Tool yang kelima berguna untuk membuat lubang untuk skrup. Lalu yang terakhir, tool keenam memiliki diameter 5,5 mm dengan tip angle 45 derajat dan panjang 60 mm. Tool ke-6 dilakukan untuk melakukan proses threading. Berikut adalah merupakan proses dari penyangga kaki CNC Simulator Pro. Diawali dengan membuka inventory browser, kemudian menentukan tools sebagai berikut. Ada tool 1, tool 2, tool 3, tool 4, tool 5, dan tool 6. Kemudian untuk workpiece-nya menggunakan ukuran X sebesar 40, Y sebesar 65, dan Z sebesar 40. Kemudian berikut adalah hasil dari proses CNC simulator. Sekian dari penjelasan saya tentang CNC untuk penyangga kaki.